warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMP Sunan Giri Celuring. Pada kesempatan kali ini dalam masa pengenalan lingkungan sekolah, Ibu akan menyampaikan materi tentang tata krama. Baik, kita mulai. Ada yang tahu apa itu tata krama? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat slide berikut ini. Dimulai dari definisi tata krama. Tata adalah adat, aturan, norma, peraturan. Krama adalah sopan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Jadi, tata krama adalah kebiasaan yang mengatur sopan santun dan disepakati oleh lingkungan. Di lingkungan sekolah, tata krama dibagi menjadi 3. Apa saja itu? Yang pertama adalah tata krama bergaul dengan guru. Yang kedua, tata krama bergaul dengan sesama siswa. Dan yang ketiga adalah tata krama cara berpakaian. Mari kita bahas satu persatu mulai dari tata krama bergaul dengan guru. Apa saja yang harus diperhatikan? Nih, yang pertama, berbicara sopan di hadapan guru, antara lain suara tidak melebihi suara guru. Ya, jadi berbicara sopan kepada guru itu adalah wajib kalian perhatikan ya. Yang kedua, mengucapkan salam bila bertemu dengan guru. Atau dengan kata lain menyapa, misalkan selamat siang Pak, selamat pagi Bu, nah, dan sebagainya. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan guru ketika guru sedang memberikan penjelasan, bila terpaksa harus meminta maaf terlebih dahulu. Untuk yang nomor 4, tidak memanggil atau meminta sesuatu pada guru dari arah belakang atau jarak yang jauh, melainkan mendekati guru dari depan atau samping. Nah, jadi ketika kita berkepentingan dengan guru itu, sebaiknya berdekatan, tidak memanggil dari jarak yang jauh. Misalkan gini, Pak, itu nggak boleh ya, sopan. Untuk yang nomor 5, tidak lewat atau lari di depan guru yang sedang duduk, kecuali terpaksa dengan minta izin. Nah, sebagai siswa yang menaati tata krama, kalian ketika hendak lewat di hadapan guru sebaiknya membungkukkan badan atau gini, permisi Pak, permisi Bu. Nah, seperti itu. Nomor 6, tidak boleh menyapa guru dengan sapaan yang tidak sopan seperti halo Pak, halo Bu, halo guys, halo bos, dan sebagainya. Itu tidak sopan ya. Terus yang nomor 7, bila dipanggil oleh guru, maka harus langsung menyambut dan mendatangi guru, serta segera melaksanakan perintahnya. Jadi jangan ditunda-tunda. Kalau ada guru memanggil kalian, ya segera datang gitu ya. Nomor 8 yang selanjutnya, nih, tidak boleh memasuki ruang guru atau berkerumun di depan meja guru kecuali dipanggil atau ada urusan penting. Nah, biasanya ini bagi anak-anak baru, ya, siswa baru, itu suka malu, suka canggung ketika hendak menemui salah seorang guru. Jadi akhirnya dia membawa teman-temannya dan bisa jadi berkerumun di depan guru, di hadapan meja guru. Nah, itu hal yang kurang baik ya, jangan dilakukan. Nomor 9, tidak boleh mengambil sesuatu di ruang guru tanpa izin guru. Misalnya mengambil buku, mengambil spidol, itu tidak boleh kalau tanpa izin guru, jadi harus permisi dulu. Nomor 10, tidak boleh merendahkan atau mengatakan kata-kata kotor di hadapan guru. Nah, ini sering terjadi ya anak-anak. Maka dari itu ketika kalian hendak berbicara harus berhati-hati.
Ya, jadi berpikir dulu sebelum berkata-kata. Nomor 11. Tidak boleh membantah atau menentang guru secara emosional. Ya, jadi nggak boleh ngotot. Kalau gurunya bilang A, bilang B, ya sudah kalian lakukan, kalian turuti, jangan membantah. Nah, selanjutnya nomor 12, tidak boleh meludah, buang gas di depan guru. Tahu kan meludah, buang gas? Itu kan hal yang memalukan. Jadi kalian harus menjaga itu. Jangan dilakukan di hadapan guru. Nomor 13, tidak menjelek-jelekan guru di hadapan orang tua, masyarakat, dan lainnya. Nah, ini biasanya anak-anak ada yang tidak suka dengan salah satu guru. Kemudian kalian bercerita kepada orang tua kalian, si Pak itu sukanya begini, si Bu itu sukanya begitu. Nah, itu tidak boleh ya. Jangan kalian ceritakan hal-hal yang tidak baik mengenai guru tersebut. Nah, ya. Terus kemudian nomor 14, bersalaman dengan guru. Karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka bersalaman dengan guru itu sebaiknya tidak dilakukan dulu ya, sampai benar-benar kondisinya sudah aman. Nah, selanjutnya tata krama yang kedua yaitu bergaul dengan sesama siswa. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah menghormati kakak kelas dan menyayangi adik kelas. Tentu itu adalah hal yang harus kalian lakukan. Menghormati yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda. Yang nomor 2, saling menjaga perasaan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang dapat menyinggung. Saling menjaga perasaan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan teman, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, kalian tidak boleh membuli teman ya, karena nanti apabila berakibat fatal, kalian akan mendapat sanksi dari sekolah. Nomor 3, tenang atau tidak ribut di samping teman yang sedang belajar. Nomor 4, senantiasa bersalaman bila bertemu dengan teman. Nah, ini bisa kalian lakukan di pagi hari ketika kalian baru tiba di sekolah. Tentu ini boleh dilakukan setelah pandemi ini berakhir. Nomor 5, tidak boleh mengganggu atau menyakiti sesama teman. Nah, ketika berada di dalam kelas biasanya ya ada teman yang usil, kadang ada yang ambil bolpen, ada yang ambil buku dan yang lainnya. Kalian tidak boleh melakukan hal seperti itu ya. Nomor 6, tidak boleh bermusuhan atau putus hubungan dengan sesama teman. Ya, karena kita sebagai keluarga besar dari SMP Sunan Giri Celuring, nah kita itu diibaratkan sebagai satu tubuh. Jadi, apabila antara satu dengan yang lain itu harus bersatu, tidak boleh mengganggu teman ataupun bermusuhan dalam hal apapun. Nomor 7, mengingatkan teman yang berperilaku tidak sopan terhadap guru atau melanggar tata tertib sekolah. Nah, jadi sebagai seorang siswa, jangan canggung, jangan takut apabila kamu melihat kakak kelas melakukan kesalahan, kemudian kamu menegurnya. Nah, itu adalah perbuatan yang baik. Jangan takut meskipun kalian kelas 7, sedangkan teman kalian atau kakak kelas kalian bersalah, jadi ya tetap diingatkan. Nomor 8, tidak menyebarkan rahasia atau aib teman kepada orang lain. Nah, kita tidak boleh menyebarkan keburukan orang lain. Kalau kita mengetahui satu keburukan orang lain atau teman kalian, sebaiknya kalian menutupi bukan malah menyebarkan. Nah, kemudian untuk tata krama yang ketiga yaitu tata krama cara berpakaian. Nah, ini ada hal-hal yang harus kalian perhatikan.
Yang pertama yaitu seorang siswa seharusnya mengenakan seragam sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Kita tidak boleh mengenakan seragam sesuai dengan kemauan kita sendiri. Nah, jadi baju dimasukkan, memakai sabuk, memakai dasi yang rapi, terus ketika upacara bendera kalian memakai topi, nah itu harus diperhatikan ya. Terus kalau memakai seragam itu harus sesuai dengan hari yang ditentukan. Nah, hari Senin, Selasa memakai biru putih, hari Rabu, Kamis memakai alma mater, dan sebagainya. Nah, untuk yang nomor 2, bagi siswa laki-laki tidak boleh memiliki rambut yang panjang. Nah, ini dilarang ya, tidak boleh. Yang nomor 2, tidak boleh mewarnai atau mengecat rambut. Nah, kalau kepingin gaya-gayaan nanti saja kalau kalian sudah lulus. Nah, kalau masih sekolah sebaiknya jangan dilakukan. Nomor 3, tidak boleh memakai tindik dan tato, apalagi ini tidak boleh. Ya, selain itu untuk bagi siswa perempuan ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, ini yang pertama, jangan menggunakan perhiasan atau aksesoris yang berlebihan. Nah, pakai anting-anting, pakai cincin, pakai kalung. Nah, itu sebaiknya sewajarnya saja. Nanti kalau terlalu berlebihan akan mengundang tindak kriminal, tindak kejahatan yang akan merugikan diri kalian sendiri. Yang nomor 2, jangan memakai riasan atau make up yang tebal. Nah, ini kalau kalian pergi ke sekolah sebaiknya ya berdandan sewajarnya saja. Ya, kalau mau pergi ke pesta ya terserah, kalau mau pakai lipstik, pakai bedak boleh tebal kalau waktu di pesta atau acara-acara penting. Kalau di sekolah sebaiknya jangan. Nah, apakah ada hukuman jika kalian melanggar? Tentu saja ada. Sanksi jika melanggar. Siswa yang tidak menaati tata krama kadang dianggap kurang ajar atau tidak sopan. Maka sanksi yang akan diberikan antara lain nomor 1, peringatan secara lisan atau teguran. Nah, kalau kamu melakukan kesalahan kecil, nah biasanya diperingatkan secara lisan. Nomor 2, peringatan secara tertulis atau membuat perjanjian dengan tembusan kepada orang tua atau wali peserta didik. Nah, jadi ketika kamu melakukan kesalahan lagi, kesalahan yang lalu kamu ulang lagi, maka akan mendapatkan peringatan tertulis. Nah, biasanya ini diketahui oleh wali murid. Nomor 3, nah ini panggilan orang tua. Ketika satu kesalahan 1 kali, 2 kali, 3 kali kesalahan, kok ya masih dilakukan, masih diulang-ulang, nanti orang tua kalian bisa dipanggil ke sekolah. Nah, ya, untuk yang nomor 4, tidak boleh mengikuti pelajaran sementara waktu atau skorsing. Nah, ini biasanya dilakukan selama 3 hari sampai 1 minggu, tergantung kesalahan yang kalian lakukan. Nomor 5, dikembalikan kepada orang tua atau wali. Nah, ini apabila pelanggaran kalian sudah tidak bisa ditolerir. Ya, bisa dipahami ya, anak-anak. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tata krama. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, saya harapkan siswa-siswi SMP Sunan Giri Celuring bisa menjadi generasi penerus bangsa yang mempunyai tata krama yang baik. Nah, jadi Ibu harapkan kalian akan menjadi generasi penerus yang membanggakan bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa negara. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.